Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Yotam. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi pendengar setia Cakrawala yang diberkati Tuhan. Senang saya bisa menjumpai Anda lagi pagi hari ini melalui Renungan Oasis Fajar edisi Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, saat ini kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Kami meminta hikmat daripada Tuhan agar kami dapat memahami apa maksud Tuhan atas hidup kami melalui firman. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai ayat yang ke-40. Karena pembacaan ini cukup panjang, saya hanya akan membaca satu perikop saja, yaitu ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Betinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pendengar setia Cakrawala, tema renungan firman Tuhan pagi ini adalah kuasa yang memerdekakan. Kuasa yang memerdekakan. Saudaraku, belajar dari kehidupan Rasul Paulus sebelum dan sesudah ia berjumpa dengan Kristus menjadi hal yang sangat menarik. Sebelum berjumpa dengan Kristus, dia adalah seorang Farisi yang kental dengan tradisi Yahudi. Ketika ada ajaran lain yang bertentangan dengan kebenaran yang ia miliki, maka Paulus akan menjadi garda terdepan untuk memberantasnya, termasuk ajaran tentang Kristus. Itulah sebabnya dia sangat memusuhi pengikut Kristus, saudara. Tetapi ketika Tuhan datang kepadanya, memperkenalkan dirinya kepada Paulus, maka gugurlah semua keyakinannya, dan ia menganggap semuanya itu sampah. Kebencian Paulus kemudian menjadi cinta yang sangat dalam akan Kristus. Mengapa kemudian benci berubah menjadi cinta? Saya mau katakan saudara, cinta Paulus kepada Tuhan terjadi ketika dia berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Sehingga pengalaman perjumpaannya membuat Paulus sadar bahwa pribadi yang selama ini ia benci ternyata adalah pribadi yang begitu mengasihinya.
Pernyataan cinta Paulus yang dalam kepada Tuhan tersirat dari pernyataannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, penting sekali perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan melalui doa pribadi, pembacaan Alkitab, melalui ibadah, baik ibadah di rumah maupun ibadah di gereja, ataupun melalui persekutuan-persekutuan lainnya. Karena cinta yang dalam, saudara, hanya akan terjadi ketika adanya perjumpaan secara pribadi. Perjumpaan pribadi akan melahirkan pengenalan. Pengenalan akan melahirkan kemistri. Melalui kemistri akan melahirkan cinta sejati. Saudaraku, Paulus punya masa lalu. Kita pun punya masa lalu. Tetapi Tuhan Yesus juga mau menjumpai kita. Mau melepaskan kita dari egonya kita, dari cinta dirinya kita, dari keangkuhan dan kesombongan kita. Dia mau memerdekakan kita dengan kuasa-Nya. Mengapa Tuhan Yesus mau memerdekakan kita, saudara? Karena orang yang sudah dimerdekakan akan memahami Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang sudah dimerdekakan akan memahami Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jika kita sudah merdeka, saudara, apa yang akan terjadi atas hidup kita? Setidaknya dalam konteks ini ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, di ayat 6 dan ayat 7 sampai ayat yang ke-10, di sana kita bisa simpulkan kita mampu mengikuti petunjuk Tuhan. Yang pertama, kita mampu mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam perjalanan misinya yang kedua, saudaraku, Rasul Paulus bersama Silas berkeliling melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Dalam perjalanan tersebut, mereka menyempatkan diri memberitakan Injil Yesus Kristus. Melalui pemberitaan mereka, jemaat semakin diteguhkan, bahkan jumlah mereka makin bertambah. Dengan keberhasilan tersebut, Paulus dan Silas bermaksud memberitakan Injil di provinsi Asia dan Bitinia. Namun Roh Tuhan mencegah dan tidak mengizinkan mereka. Kita bisa baca di ayat yang 6 dan ayat yang ke-7. Saudaraku, kata mencegah dan tidak adalah sebuah kata larangan yang membutuhkan jawaban afirmatif. Maksudnya, Allah menghendaki supaya setiap saudara dan saya menaruh percaya yang penuh pada pimpinan dan rencananya. Ketika Tuhan bilang tidak, Tuhan tidak membutuhkan argumentasi kita, apalagi deretan keberatan-keberatan kita. Yang Tuhan mau adalah respon, percaya penuh pada pimpinan dan rencananya. Paulus melihat Asia dan Bitinia berpotensi menjadi milik Tuhan. Tetapi mengapa harus Makedonia? Ternyata, saudara, Makedonia adalah provinsi yang mayoritas penduduknya adalah orang Yunani. Dan panggilan Paulus adalah memberitakan nama Tuhan kepada mereka. Hal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Ini yang menarik, saudara. Ketika Paulus hendak memilih jalannya sendiri, memilih untuk pergi ke Asia dan Bitinia, Roh Kudus memilih Makedonia. Kadangkala kita lebih memilih jalan kita sendiri tanpa mengikuti petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus berbicara jelas di hati kita masing-masing, mencegah kita untuk tidak melakukan perbuatan yang di luar kehendaknya. Ada berapa banyak di antara kita merasa gelisah mengambil milik orang lain yang bukan milik kita. Gelisah ketika berkata bohong, gelisah ketika memfitnah orang lain, gelisah ketika berduaan di tempat yang remang-remang dengan lawan jenis kita. Berapa banyak di antara kita yang gelisah ketika akan menonton konten pornografi. Tahukah saudara, rasa gelisah itu adalah cara Roh Kudus mencegah kita untuk melakukannya. Tapi tidak sedikit di antara kita mengabaikannya, yang kemudian kita hidup dalam penyesalan. Yang kedua, saudaraku, kita mampu memberikan dampak bagi orang lain. Di ayat 14 dari pasal 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan.
Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, setiap kita punya potensi memberikan dampak bagi orang lain. Tergantung dampak apa yang akan kita berikan, positif atau negatif. Paulus dan Silas berhasil memberikan dampak positif melalui hidup mereka. Lydia dan keluarganya, kepala penjara dan keluarganya menemukan Tuhan melalui kehidupan Paulus dan Silas. Ternyata dampak yang baik dari hidup mereka tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, coba tanyakan pada diri Anda sekalian. Selama Anda hidup sebagai orang Kristen, sudah berapa banyak jiwa yang kenal Tuhan melalui hidupmu? Sudah berapa banyak orang yang diberkati melalui cara hidupmu? Berapa banyak orang yang merasakan kedamaian ketika Anda hadir di sekitar mereka? Ada satu hal yang menggelitik dalam benak saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika ada beberapa orang bergumam dan menggerutu, dia lagi. Bisa gak sih dia digantikan aja dengan orang lain? Pernyataan seperti ini saudara adalah indikasi bahwa kehadiran kita sudah tidak diinginkan. Faktor terbesarnya adalah karena kita membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar kita. Kehidupan Paulus yang berdampak bukan karena dia hebat saudara, tetapi karena Roh Kudus yang menyertai pelayanannya. Saya mau katakan bahwa dampak yang baik dari kehidupan kita, keberhasilan dalam pekerjaan bahkan pelayanan, tergantung dari bagaimana baiknya relasi kita dengan Tuhan. Jika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, saya yakin hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi cara hidup kita. Sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi cara hidup kita. Poin yang ketiga saudara, kita mampu melihat tujuan Allah. Ayat 33 dari pasal 16 berbunyi demikian. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudaraku, di balik kondisi yang tidak menyenangkan, Paulus dan Silas diseret, dipermalukan di depan banyak orang, ditelanjangi, diderah, mungkin mereka dicambuk bahkan dipukuli dengan tongkat. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara dengan kaki dalam kondisi yang terpasung. Mereka masih mampu melihat tujuan Allah di balik semua peristiwa itu saudara. Tidak ada keluhan, rintihan ataupun protes kepada Tuhan. Tapi yang ada adalah doa dan pujian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang kemudian saudara menggerakkan kuasa Allah sehingga terjadilah gempa bumi yang hebat, membuat sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, pintu penjara sudah terbuka, belenggu pun sudah terbuka. Di tengah kondisi yang kacau, mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi pertanyaan saya, mengapa mereka memilih untuk bertahan dalam penjara? Kembali lagi, visi Allah harus dilaksanakan. Dua alasan mengapa mereka tidak lari. Pertama, kalau mereka melarikan diri itu artinya mereka menjadikan diri mereka sebagai buronan. Dan tuduhan kepada mereka bahwa mereka adalah penjahat kelas kakap adalah benar. Maka Injil yang akan mereka sampaikan di kota itu akan ditolak karena pembawa beritanya adalah penjahat. Itulah sebabnya mereka meminta kasus mereka diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Roma, untuk memperbaiki nama baik mereka supaya Injil Kristus tidak dihujat. Kedua, kalau mereka melarikan diri, maka kepala penjara Filipi akan mati dalam dosanya, sebab dialah yang bertanggung jawab atas para tahanan. Tetapi karena mereka memilih bertahan, tindakan bertahan di penjara dan juga peristiwa gempa itu
membuat kepala penjara tersungkur di kaki Paulus. Kesempatan yang baik ini dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Injil kepadanya. Hasilnya saudara, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Inilah tujuan Allah dalam hidup Paulus. Keselamatan jiwa kepala penjara dan seluruh isi rumahnya. Dan Paulus menangkap tujuan tersebut. Saudaraku, tidak mudah untuk mencapai tujuan. Ada proses yang harus dilalui. Tetapi hasil tidak pernah mengkhianati proses. Keluarga kepala penjara telah menambah daftar jiwa yang dimenangkan bagi Kristus dari golongan orang non-Yahudi. Terkadang saudaraku, kita akan sangat sulit melihat tujuan Allah dalam kehidupan kita di saat terjadi masa-masa sulit. Kadangkala kita menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan? Di saat usaha dan bisnis saya sedang maju-majunya, kenapa Tuhan hadirkan corona ini? Tuhan tidak sayang kepada saya. Padahal saya sudah menserahkan seluruh hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, pikiran-pikiran ini terlintas dalam pikiran kita, sehingga melumpuhkan hati kita untuk tidak melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia mau memurnikan hidup dan imanmu. Bersikaplah seperti Paulus dan Silas. Di saat terjepit mereka tidak protes kepada Tuhan, tetapi sebaliknya mereka memuji-muji Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Mereka dilepaskan dari penjara. Bukan hanya sampai di situ, kesaksian hidup mereka telah memenangkan keluarga kepala penjara Filipi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, para pendengar setia Cakrawala, Paulus menjadi role model dalam kehidupan kita saat ini, di mana dia mengalami transformasi hidup secara total ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidupnya senantiasa berjalan mengikut petunjuk Tuhan tanpa harus berkata, "Mengapa Tuhan?" Tetapi dengan setia dia ikut Tuhan. Dia cinta sama Tuhan, bahkan mati pun dia rela, asal saja dia dapat mencapai tujuan akhir hidupnya, yaitu mahkota kehidupan. Dampak kehidupannya pun luar biasa dalam pelayanan. Banyak jiwa yang dia antar kepada Tuhan, sebab dia mengerti bahwa tujuan hidupnya semata-mata untuk memberi buah bagi Kristus. Saudaraku, Tuhan sudah memerdekakan saudara, menangkap dan menyelamatkan saudara dari maut. Saatnya saudara yang tangkap, merebut dan merampas jiwa bagi Kristus. Ini tugas kita, ini panggilan kita sebagai murid Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini semakin memperjelas tujuan hidup kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih karena kuasa-Mu telah memerdekakan kami, sehingga kami dimampukan melihat tujuan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami mengikuti jalan kami sendiri tanpa mengikuti petunjuk Tuhan, sehingga kadangkala kami tersesat dalam perjalanan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar dalam perjalanan hidup kami mulai saat ini terus dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami memiliki dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.